Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk teman-teman semua yang merayakan. Dan bagi teman-teman yang tidak merayakan atau non-muslim, semoga bisa ikut merasakan kesenangan dan kebahagiaannya di Hari Raya ini. Maka dari itu, gue mau mengingatkan nih untuk teman-teman yang muslim, kalau ada tetangga yang non-muslim, jangan lupa ketupat dan opor ayamnya dibawain juga, biar kita bisa merasakan kesenangan dan kebahagiaannya bareng-bareng. Karena mau bagaimanapun, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua, yaitu adalah Indonesia. Udah, mungkin begitu aja. Sekian dari gua, Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah saya dan amal ibadah teman-teman semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang da'i itu minimal 3. Dan ini harus. Antum niat dakwah kemanapun, antum mau berbicara tentang dakwah apapun, di waktu kapanpun, 3 ini harus dipegang. Nomor 1, aliman bima yad'u ilaihi. Wajib ngerti antum mau dakwah apa. Seperti kita sekarang mau ceramah tentang pesulap. Ya, anak baca apa sih sulap itu? Kemudian apa pandangan para ulama tentang sulap? Karena kita akan menyampaikan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Nah, maka nomor 1, kita apabila ingin berdakwah harus ngerti betul apa yang akan kita dakwahkan. Misalkan kita mau berdakwah tentang pentingnya sholat, ya kumpulkan dalil tentang sholat, Al-Quran, Al-Hadith, ucapan para ulama tentang sholat, kaifiyah tata cara sholat, itu dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'aliman bihalil mad'u. Ini penting betul, harus ngerti keadaan orang yang mau kamu dakwai. Jangan sampai orang lagi ngantuk, orang kelaparan, segala macam, kita suruh jihad. Jihad! Ini orang yang gak jadi ngantuk, gak jadi lapar, jadinya marah dia. Karena gak ngerti keadaannya. Seperti orang yang sedang emosinya luar biasa, tentu gak bisa kita langsung dakwai saklek dengan dalil. Tenangkan dulu emosinya, baru kemudian didakwai. Jadi yang kedua, harus mengerti keadaan. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang memudahkan, apa yang bersulit untuk keadaan orang yang mau didakwai. Harus ngerti. Nomor 1, ngerti tentang apa yang mau didakwahkan. Nomor 2, mengerti tentang keadaan orang yang mau didakwai. Yang ketiga, wa'aliman bi uslubid dakwah. Harus ngerti tata cara dakwah. Apa sih rambu-rambu dalam dunia dakwah? Pakaian seperti apa yang diperbolehkan? Batasan pakaian untuk pendakwah itu kontroversinya harus seperti apa? Karena kan ada penceramah yang kemudian dengan pakaian yang sangat santai dianggap kamu meremehkan ilmu kamu. Nah, maka itu harus ada batasannya. Di batas apa kita mengikuti keinginan jamaah kita, dan di batas mana kita harus punya prinsip jangan terus ikut dengan keinginan pasar. Nah, maka 3 ini pemirsa adalah perkara yang wajib dimiliki oleh para juru dakwah. Dan lihat, nampaknya si pesulap merah ini dia tahu betul tentang keadaan masyarakat yang akan dia dakwai. Masyarakat kita coba, dakwah tauhid sudah berjalan berapa lama? Lama sekali. Sudah bisa dibilang udah puluhan tahun. Ya sejak pendakwah pertama masuk zaman kerajaan dulu kan. Bahkan udah dakwah tauhid pastinya kan. Ya bermanfaat, ya banyak faidah yang didapatkan, tentu mendulang banyak pahala kan. Tapi kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kok nampaknya praktek perkelenian. Ya. Apalagi perkelenian, perdukunan. Praktek klenik, perdukunan. Sampai pernah ada dukun yang marah-marah di Jawa Tengah pakai serem, gemuk, serem, rambutnya gimbal, pakai gelang sekian, pakai kalung. Saya tantang habaib ulama yang mengatakan ini adalah kepalsuan, ini tradisi. Besok datengin seorang habib langsung ketakutan, tunduk-tunduk. Nah, maka artinya ini si pesulap merah ini ngerti keadaan orang yang mau dia dakwai. Masyarakat kita ini senang dengan sesuatu yang bombastis. Masyarakat kita ini senang dengan sesuatu yang menjadikan dia itu betul-betul, oh ternyata iya loh, bukan cuma teori. Nah, sehingga sementara kita ini yang berceramah di balik mimbar, di balik kamera, itu kadang-kadang hanya menyampaikan materi sesuai dari apa yang kita baca dalam kitab. Dan tahu betul ini Ustaz, tentang pandangan orang yang bisa diterima atau penampilannya bisa diterima oleh segala kalangan. Netral betul gitu loh, dari simbol-simbol agama begitu. Iya, dia tidak baru-baru ini aja kan dia mengatakan Allah Azza wa Jalla, kemudian bahkan hanya kata-kata Azza wa Jalla aja udah menghebohkan. Yang viral kan itu yang merasa bertanggung jawab kepada Allah gitu. Ta'ala. Nah, kamu gunakan untuk apa ilmu begitu kan? Sebelum-sebelumnya dia ya nampaknya biasa, bukar-bukar biasa. Netral banget gitu loh, tidak menampakkan keislamannya, tidak terlalu, tapi dia benar-benar mendakwai orang bahwa apa yang kalian yakini tentang kesyirikan ini, tentang klenik perdukunan seperti ini itu sesuatu yang tipuan. Dia tidak ngomong ayat, dia tidak ngomong hadis, tapi kemudian dia betul-betul menampakkan di hadapan masyarakat, ini loh yang kalian yakini, ternyata kalian cuma ditipu. Ditipu. Nah, maka 3 perkara ini pemirsa, mengerti apa yang mau didakwahkan,
mengerti keadaan orang yang didakwahi, dan mengerti bagaimana tata cara berdakwah, rambu-rambu di dalam dunia dakwah. Ini yang kemudian perlu dipegang oleh setiap da'i. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini seperti antum sampaikan tadi, Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, ini cambuk yang sangat bisa jadi menyakitkan, bisa jadi melecutkan semangat, bisa jadi menjadi bahan introspeksi. Banyak ini baru keluar beberapa tahun terakhir dengan konten-kontennya sudah menghebohkan dan mencerahkan luar biasa manusia. Sementara kita yang berceramah di balik mimbar, kok nampaknya, karena kita nggak tahu pasti jumlahnya ya, tentu ini sekedar fenomena yang kita lihat di masyarakat. Kok nampaknya tidak banyak merubah, bahkan memunculkan konflik, bahkan mendatangkan ucapan-ucapan ceramah-ceramah yang intoleran. Ini penceramahnya radikul, bukan radikal lagi, radikul segala macam. Nah, makanya ini cambuk buat kita pemirsa, para dai ini. Artinya, kenapa dakwah yang kita lakukan ini nampaknya tidak mendatangkan efek besar dalam mencerahkan masyarakat, bahwa apa yang mereka yakini dari klenik-klenik itu sesuatu yang tipuan belaka. Nah, Itu sesuatu yang tipuan. Padahal Nabi Musa alaihi salam melalui firman Allah Ta'ala, melalui bimbingan dari Allah Ta'ala, itu juga membongkar Nabi Musa. Dengan pertolongan Allah kan, ketika penyihir-penyihir itu mulai melemparkan tali-tali mereka, dan tali itu dikhayalkan di mata manusia seakan-akan menjadi ular. Kan bahasa Al-Qur'annya apa? Yukhayyalu. Yukhayyalu itu menipu mata. Khayal, tipuan mata. Ka'annaha tas'a. Seakan-akan itu tali bisa berjalan seperti ular. Maka Nabi Musa pun di awal sempat takut. Allah bilang, la takhaf, jangan takut. Kemudian disuruh melemparkan tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar dan memakan semua ular-ular kecil yang buatan penyihir tadi. Nah, artinya kan Nabi Musa juga melalui apa yang Allah bimbingkan, Allah tuntunkan, itu membongkar kedok para penyihir ini. Bahkan yang penyihir itu sendiri tidak ngerti kalau itu adalah tipuan. Tertipu dengan tipuannya sendiri. Tertipu dengan tipuannya sendiri. Paham ya? Iya. Tertipu dengan tipuannya sendiri. Maka ketika mereka melihat milik Nabi Musa alaihi salam berupa mukjizat, tongkat berubah menjadi ular, bahkan tukang sihirnya pun kharru sujud, mereka langsung sujud. Terus mereka mengatakan apa? Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Artinya apa yang kita bongkar itu bukan sekedar untuk memberikan pencerahan hanya kepada masyarakat sebagai konsumen, tapi boleh jadi orang yang melakukan itu juga nggak ngerti bahwa itu syirik, bahwa itu klenik, bahwa itu dilarang, bahwa itu perbuatan yang bermaksiat terhadap Allah Ta'ala. Boleh jadi mereka juga nggak ngerti. Maka akhirnya nyebar apa? Antum lihat di YouTube. Sampai munculnya rekayasa ngelawan dukun santet. Padahal itu juga rekayasa. Ayo keluarin santetmu. Terus dia sholawatan. Allahumma sholli. Sholawatan gitu. Yang lucu itu yang YouTuber Jawa Barat itu Ustaz, yang pura-puranya bongkar juga kan. Terus dia perang sama dukun begitu kan. Nah, ini masyarakat yang kurang paham dengan acara tersebut nggak sadar keanehan. Kan hanya gini. Dari yang kelihatannya perang begitu ya. Yeah. Kemudian yang jatuh, ada yang terlempar. Yang selamat satu. Juru kamera. Iya. Juru kamera temannya dia, pasti dijaga dong. Sudah punya ilmunya dia. Nah, maka akhirnya munculnya malah rekayasa dilawan dengan rekayasa. Jadi dukun yang itu rekayasa, santet yang itu rekayasa dilawan juga dengan perbuatan yang rekayasa untuk kepentingan konten. Nah, maka dengan itu ini menjadi cambuk yang luar biasa untuk kita para dai, para mubalik. Nampaknya ada sesuatu yang perlu ditambahkan, bukan dikoreksi ya, ditambahkan dari dakwah kita ini. Jangan hanya berdakwah di belakang meja, jangan hanya berdakwah kepada orang yang masih nol, yang tidak pernah macem-macem, tapi coba kita perlu membuka ladang dakwah baru dengan mendakwai para dukun. Nah, jadi langsung kepada sasaran begitu saja. Kita ngomong begini juga tantangan buat kita ya. Iya, sama saja ya. Datang ke dukun, orang-orang yang dianggap keramat, itu didakwahi lah. Bilang, Pak, Bu, apa yang Anda lakukan ini jauh dari syariat Allah, ini tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau mereka mengaku dirinya muslim. Nah itu. Maka yang kedua, ayolah bismillah. Kita ini udah capek lah gontok-gontokan terus. Kamu ini dakwanya cuma rumah tangga terus, mana tauhidnya? Kamu ini dakwah kok temanya aneh-aneh. Beli kitabnya para ulama sana, baca kitabnya ulama depan kamera. Nah, yang gitu-gitu. Sampai ada pernah mau open donasi buat Ustadz Rifki katanya. Yuk open donasi buat Ustadz Rifki, beliin kitab katanya. Kesian, nampaknya kitabnya habis kok bahas Naruto katanya. Subhanallah. Maka udah capek lah gontok-gontokan begitu, udah capek. Ayo ini ada ladang dakwah baru nih. Ayo siapa yang mau jalan? Ayo siapa yang mau pakai itu ladang dakwah itu? Ayo siapa yang mau terjun ke ladang dakwah itu? Karena ternyata masyarakat kita masih banyak tertipu dan kita malu sama tukang sulap ini.
Dia memang beliau mengatakan kakaknya juga seorang ustadz begitu ya, kakak kandungnya. Tapi kemudian kita yang mengaku dai, apa yang kita lakukan untuk memberantas kesyirikan di balik meja? Yang datang di pengajian kamu bukan orang yang melakukan kesyirikan. Nah itu. Masalahnya kan nampaknya dakwah kita belum tepat sasaran. Dakwah tentang kesyirikan dia mendatangi orang-orang yang memang masih bergelut dengan kesyirikan itu. Terus Nah, apa? apakah berarti dengan yang demikian ini, Ustaz, siasat atau strategi itu diperlukan juga? Baik. Dan batasan-batasannya seperti apa? Nah, ini sekarang kita mau sampaikan di dalam strategi berdakwah itu memang dikatakan bahwasannya usul dakwah atau konten pokoknya dakwah itu tidak pernah berubah. Apa yang didakwahkan oleh dai sekarang adalah apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Artinya kontennya, materinya, bahannya atau bahannya ya itu tidak akan berubah. Karena apa? Al-Quran sudah berhenti turunnya, lengkap 30 juz. Al-Hadits juga sudah selesai dibukukan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Maka inilah konten dakwah, tidak pernah lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi kemudian strateginya begini. Ada thariqah namanya. Thariqah itu wasilah, cara dalam berdakwah. Nah, maka ada sebagian ulama yang mengatakan kalau thariqah itu ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu artinya difikir. Kira-kira yang pas menyampaikan ini dengan cara apa? Sementara konten dakwahnya itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya sudah berhenti pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ada orang berdakwah dengan cara apa? Mengundang orang lain makan. Diundang misalkan di tempat kita kan. Setiap ada acara pengajian kan harus ada makannya. Nah, maka bisa jadi makanan yang kita hidangkan kepada mereka itu cara, strategi. Atau yang lain, dengan cara apa? Mempekerjakan orang yang perlu kita dakwai. Misalkan dia nggak pernah sholat, tapi dia juga butuh pekerjaan. Kita ambil dia menjadi pekerja kita. Itu kan siasat atau strategi dalam dakwah. Atau kemudian yang lain lagi dengan siasat atau strategi, langsung yang dipegang itu kepalanya. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kepala suku dapat, maka anak buahnya pasti ikut. Kan begitu. Nah, itulah kenapa ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, itu yang didakwai bukan sembarang orang di Taif, tapi Rasulullah langsung datang kepada pembesar-pembesar di Taif sana. Maka ketika ditolak, ya ditolak semuanya kan begitu. Nah, termasuk juga strategi dakwah dengan cara semacam ini, melewati judul-judul yang menarik, melalui tampilan-tampilan yang menarik, melalui bahasa-bahasa dakwah yang santun. Itu semuanya adalah strategi. Dan batasannya adalah syariat Allah. Selama tidak ada larangan di dalam syariat atas apa yang kita lakukan untuk dakwah, maka tidak terlarang. Nah, walaupun tetap ada yang namanya bahasa-bahasa itu asas kepatutan. Ini terus kita ulang ya, asas kepatutan ini seperti apa ya? Seperti kok nampaknya nggak pantas ya kalau dakwah di masjid nggak pakai peci. Nah, itu kan hanya kepatutan saja. Padahal tidak ada juga kewajiban di masjid dakwah harus pakai kopiah. Tapi pantas tidak pantas itu loh. Nah, sudah. Dan saya punya cerita menarik tentang ini. Saya pernah punya dosen orang Saudi. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau itu liburan ke salah satu daerah di Timur Tengah. Bukan Timur Tengah, maksudnya Afrika. Sudah pas di negara Afrika yang dia kunjungi itu, dan negara ini berbahasa Arab. Ada mahrajan. Mahrajan itu seperti festival. Ada mahrajan. Salah satu dari mahrajan tadi, festival itu penampilannya adalah seperti yang di tempat kita sekarang debus. Tusuk pakai jarum, lidah ditarik, digunting-gunting, gitu kan. Kemudian perut ditusuk pakai pisau nggak mempan. Kemudian si penampil ini, artisnya, setelah dia tunjukkan badannya nggak bisa dirobek-robek, gitu kan. Lalu pisau itu diarahkan kepada penonton. Lalu dia mengatakan dalam bahasa Arab, man yaqta'uni, siapa yang mau motong saya, katanya. Bihadza sikin, dengan pisau ini. Semua orang angkat tangan, semuanya boleh. Pas yang angkat tangan itu dosen saya. Ana aktor, katanya. Saya mau potong, katanya. Saya mau nyoba. Kata si penampil itu dia apa? Imma anta fala. Kalau kamu tidak boleh, katanya. Kalau kamu tidak boleh. Karena kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, yang angkat tangan dan ditunjuk tadi mungkin temannya dia. Kalau bahasa ini combenya dia. Yeah. Atau kemungkinan yang kedua, memang benar-benar dia sedang dibantu oleh jin. Nah, sehingga jin ini mengerti mana orang yang kekuatan imannya bagus sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan penjagaan saya, maka tetap kamu akan tertusuk dengan pisau itu. Dan mana orang, nah itu artinya kan memang yang seperti ini terkadang kita perlu melek tentang fenomena seperti ini. Kemudian yang berikutnya pemirsa, yaitu mengenai hukum sulap. Nah, ini perlu untuk kita sampaikan karena Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dan banyak ulama lainnya memasukkan sulap kecepatan tangan itu pada sihir.
Termasuk Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Dan beliau mengatakan sihir itu terbagi dua. Ada sihrun jinniyun, sihir dengan bantuan jin, setan. Dan yang kedua sihrun khida'ah. Khida'ah itu tipuan. Kecepatan tangan, mengeluarkan bunga dari tangan. Kartu. Kemudian Uang. tangannya tiba-tiba keluar serbuk yang nggak berhenti. Uang Nggak keluar uang berhenti. dari jas? Coba. Hah? Ya, kalau memang ada boleh. Keluarin dan jangan kembalikan lagi. Wih. Coba itu gimana keluarnya? Ajaib ya, alat pinjam jasnya dong. Ini nampaknya jas ajaib betul ini. Saya beli 50.000 mau saya. Nah sudah. Maka menurut para ulama sihir itu dibagi dua. Yang pertama sihir yang berkaitan dengan bangsa jin. Dan itu jelas haram, syirik dan kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan bukanlah Sulaiman yang kafir, tapi para setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga mempelajari sihir, mengamalkan sihir, minta pertolongan kepada tukang sihir, itu semuanya syirik yang mengantarkan pada kekufuran. Bentuk sihir yang kedua adalah sihir tipuan mata. Dan ini mayoritas ulama, termasuk Al-Imam Ar-Razi, itu mengatakan hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau untuk sekedar hiburan, karena dia nggak ada unsur jin, hanya sekedar apa, permainan tangan. kecepatan tangan, itu mengatakan tidak apa-apa. Nah tapi kemudian ketika itu masuk ke dunia dakwah, ini yang sebagian ulama menganggapnya kontroversi. Karena dakwah itu sesuatu yang sakral. Kita mengajak manusia kepada agama yang lurus, jangan menggunakan cara-cara yang bernada tipuan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Orang-orang yang menipu tidak termasuk dari kami. Nah, tapi itu kan menipu untuk merugikan orang lain ya. Tapi kan sulap itu kan menipu hanya untuk menghibur orang lain. Nah, maka terlepas dengan pendapat ulama tadi, saya pribadi wallahu a'lam bishawab lebih condong pada pendapat yang mubah saja. Apabila itu hanya sekedar tipuan tangan dan tidak ada unsur merugikan orang lain tapi sekedar hiburan. Tapi yang mubah kalau sampai berlebihan bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram, apalagi sampai melalaikan dari apa yang Allah perintahkan. Nah, maka ketika sihir itu adalah bagian yang pertama menggunakan jin, maka mutlak hukumnya syirik yang mengarahkan pada kekufuran dan jelas itu diharamkan. Meskipun berupa pertunjukan saja, maksudnya tidak kesyirikan tidak boleh dipertontonkan. Tidak boleh dipertontonkan. Apa yang Allah haramkan tidak boleh dipertontonkan, dan kalaupun dipertontonkan tidak boleh dilihat. Maka sama seperti orang yang tanya, "Ustadz, bagaimana hukum nonton orang kesurupan yang kemudian di video dipamerkan di pinggir-pinggir jalan, wah jadi macan, jadi haram menontonnya karena dia adalah kalau memang betul-betul kerasukan ya, karena tidak jarang yang pura-pura juga ya. Atau sebagian juga di antara mereka ada yang kemudian mabuk pura-pura. Nah kalaupun benar itu adalah ada bantuan dari bangsa jin, maka hukumnya haram melakukannya dan haram untuk melihatnya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang kedua tadi Ustaz, yang sihir yang kedua atau yang dikatakan tipuan mata saja mengenai kecepatan tangan dan sebagainya. Nah, kalau kita hubungkan dengan pesulap merah ini kan dia menguasai untuk kemudian dibongkar. Iya. Membongkar praktek-praktek penipuan yang menggunakan metode kedua tadi. Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Karena tanpa orang mempelajari itu akan sulit untuk membongkar. Baik. Ini menggunakan seperti ini, alatnya seperti ini, belinya di sini, kan dia tahu semua. Nah, jadi begini. Mempelajari sesuatu yang mubah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesalahan keyakinan yang mereka miliki, itu bisa jadi menjadi wajib mempelajarinya. Contohnya begini. Mempelajari ilmu kedokteran itu mubah. Mempelajari ilmu kedokteran itu diperbolehkan oleh syariat dan hukumnya fardu kifayah. Ketika jumlahnya mencukupi, maka gugur kewajiban untuk yang lain. Tapi ketika umat Islam yang menjadi dokter jumlahnya belum mencukupi, maka untuk yang lain masih menjadi wajib. Itu fardu kifayah. Nah, sama seperti membongkar ini. Kalau tidak ada satupun umat Islam yang membongkar, maka masyarakat akan terus berada di dalam pemahamannya yang salah. Maka wajib ada beberapa orang dari kaum muslimin yang mempelajari kebohongan mereka. Jadi bukan cuma boleh apa enggak, ini diperintahkan oleh syariat untuk membongkar kelalaian, untuk membongkar penipuan para penyihir itu. Pelajari, ini alat-alatnya beli di mana, nah sehingga ketika antum mempelajari perkara-perkara semacam itu, ketika kemudian ada di antara kaum muslimin yang sampai konsentrasi betul untuk belajar, tapi niatannya untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam, itu perbuatan yang terpuji, mahmud, perbuatan yang terpuji. Karena apa? Karena apa yang dia niatkan dari apa yang dia pelajari itu niatannya untuk mencerahkan kaum muslimin agar meluruskan kembali tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.